operasional itu berkaitan dengan human, teman-teman, berkaitan dengan manusia. Contoh ya, ini contoh kasus. Saya ngomongnya dari tadi itu contoh kasus. Kita nggak pakai teori yang aneh-aneh, teori ini, teori ini. Kita ngomongin contoh kasus, kita ngomongin langsung yang namanya praktek bisnis sehari-hari yang terjadi dalam dunia nyata, teman-teman ya. Nah, kalau operasional itu rata-rata itu berkaitan dengan manusia. Contoh ya, kita kerjasama misalnya sama koki ya, buka restoran bareng, buka food and beverage bareng ya. Besar sedikit ya, kokinya minta bikin sendiri aja. Daripada aku sama kamu 50-50 ketika untung dibagi dua, mending aku bikin sendiri, untung 100% masuk kantongku. Nah, itu teman-teman. Supaya itu nggak terjadi, kita bikin nama perjanjian ya. Kebetulan background saya kan juga hukum, teman-teman. Kita bikin perjanjian ya. Perjanjian. Kalau kerjasama bareng-bareng ya, itu minimal berapa tahun ya, 5 tahun, 10 tahun. Dan setelah selesai kerjasama nggak boleh bisnis sejenis selama 5 atau 10 tahun. Kalau seandainya bisnis jenis harus denda sekian, 100 juta, 200 juta, atau 1 miliar, teman-teman. Jadi jelas, orang-orang kunci, manajer-manajer kunci ya, jadi direktur-direktur kunci itu juga dibikin perjanjian semua, teman-teman ya. Ketika kerja selesai kerja dari tempat kita ya, tidak boleh bekerja di perusahaan sejenis ya, atau kategori jenis, atau jadi konsultan di perusahaan sejenis ya, atau buka bisnis sejenis atau kerjasama dengan perusahaan lain yang sejenis ya selama 5 tahun kemudian. Jadi aman, teman-teman ya. Jadi aman dari pembajakan ya. Jadi customer kompetitor teman-teman, oh ini orang ini hebat ya, orang ini hebat. Dia direktur dari perusahaan ini ya, perusahaannya dari kecil tiba-tiba jadi besar gara-gara dia, bukan gara-gara bosnya. Lebih baik aku kasih gaji yang lebih besar, aku 2 kali lipatkan gajinya ya. Aku kasih saham, aku kasih profit sharing ya. Masa dia nggak pindah-pindah ternyata, teman-teman. Nah, tapi kalau pakai perjanjian dia akan mikir berulang kali, teman-teman ya. Dan ini bisnis yang berhasil itu rata-rata sudah mempraktekkan ini, teman-teman ya. Jadi klinik yang sukses ya, dokternya itu sudah dibikin yang nama perjanjian, teman-teman ya. Udah bikin perjanjian, dia nggak akan bisa keluar seenaknya, teman-teman. Harus bayar yang namanya denda supaya bisa keluar. Jadi orang yang mau bajak ya, orang yang mau bajak dia, mau rekrut dia itu harus selain bayar gajinya dia, ya, dia harus bayar denda ke perusahaan itu, teman-teman ya. Jadi perusahaan itu juga happy. Ya sudah, tak kasih kamu orangku, tapi kamu harus bayar sekian. Nah, itu ya. Itu berlaku kalau di dunia bisnis, kalau di luar itu berlaku sangat kelihatan di dunia sepak bola, teman-teman. Jadi transfer antar pemain itu ya nggak cuman bayar pemainnya, teman-teman, tapi bayar juga klub yang sebelumnya, teman-teman. Nah, itulah yang disebut dengan perjanjian. Jadi perjanjian untuk supaya teman-teman secara operasional lebih lancar, lebih oke, dan yang kedua keuangan sesuai dengan prinsip finansial yang prudent. Itu menjawab pertanyaan dari Mbak Putri Oktaviani. Itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Roy. Mungkin aku tambah banget buat teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi aku akhiri sesi tanya jawabnya. Mungkin kali ini mungkin aku boleh minta closing statement dari Mr. Roy sekaligus menutup sesi materi pertama kali ini. Oke, jadi closing statement saya ya. Saya kan pebisnis, background saya ini kan pebisnis konvensional ya. Pebisnis konvensional. Artinya saya ini termasuk orang ya, pengusaha yang jadi orang tua saya nggak punya apa-apa. Jadi kita backgroundnya keluarga yang sangat sederhana, teman-teman ya. Jadi saya kuliah aja nggak bisa. Jadi saya bisa kuliah itu gara-gara beasiswa. Teman-teman yang ada di sini yang bisa kuliah ya, bayar, dibayari orang tua, teman-teman beruntung. Lebih beruntung daripada saya ya. Karena saya kuliah nggak bisa bayar, bisa kuliah karena beasiswa ya. Orang tua sangat sederhana, istilahnya menengah ke bawah, teman-teman ya, menengah ke bawah. Saya kuliah itu naik sepeda motor, teman-teman ya, kemana-mana ya. Sekarang aja di depan rumah saya ada Mercy ya, ada Rier ya, ada mobil-mobil mewah. Yang saya satu hal ya, yang membuat hidup saya berubah ya, yang membuat hidup saya berubah adalah satu hal ini, teman-teman ya, satu hal ini. Ketika teman-teman ya dihadapkan problem apapun ya, dihadapkan problem apapun, teman-teman mikirnya itu seperti bola pingpong, teman-teman, seperti bola. Kalau teman-teman mau ke atas, itu teman-teman harus turun dulu ke bawah ya. Namanya bola kan memantul ya. Semakin keras teman-teman dipantulkan ke bawah, itu semakin teman-teman akan naik ke atas, akan melenting ke atas. Jadi teman-teman ketika ada problem, ada masalah, ingat-ingat yang namanya apa? Bola pingpong ya.
yang paham konsep ini, silakan komen di bawah pingpong, 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 pingpong ya. Yang komen pingpong di bawah saya doakan teman-teman sukses bisnisnya, sukses pekerjaannya, dan nanti akan bisa bikin startup-startup yang keren. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur ya, karena saya Digipreneur Academy. Salam Digipreneur, sukses selalu. Terima kasih buat waktu saya. Oke, terima kasih. Kalau misalnya ada orang lain, boleh di Zoom. Kalau mau ikut juga masih boleh. Oke, terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke MC. Silahkan, Sigi.